Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Fitri Tarigan di channel Fit Family. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tentang informasi COVID-19. Kira-kira kapan ya pandemi COVID-19 ini berakhir? Banyak yang membuat prediksi kapan kira-kira COVID-19 ini berakhir, baik dari sisi indigo atau ramalan, baik itu dari penelitian, dan berbagai hal. Kali ini kita akan membahas dari sudut pandang WHO. Empat, 3, 2, 1. Subscribe. Ini dia di mana WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini mungkin tidak akan pernah hilang. Nah, kenapa dikatakan demikian? Di mana WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa virus COVID-19 ini tidak mungkin pernah hilang dan penduduk bumi harus belajar untuk hidup dengannya. WHO kembali memperingatkan bahwa tidak ada jaminan pelonggaran pembatasan akan membendung gelombang kedua virus corona. Nah, walaupun demikian, WHO menyatakan bahwa virus COVID-19 ini tidak akan pernah berakhir. Kita sama-sama untuk mendukung program pemerintah menjalankan segala kegiatan itu sesuai dengan protokol untuk penanganan atau pencegahan COVID-19 ini. Kita harus tetap waspada, kita sama-sama mendukung program pemerintah, mudah-mudahan COVID-19 ini benar-benar akan berakhir. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing, mau berbagi tentang informasi COVID-19, di mana gejala COVID-19 itu bagaimana, kemudian cara pencegahan yang efektif terhadap COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, COVID-19 itu mempunyai gejala, yang pertama itu demam, kemudian batuk pilek, gangguan atau sesak pernapasan, kemudian sakit tenggorokan, dan kita merasa letih atau lesu. Nah, demam, batuk pilek, gangguan atau sesak pernapasan, sakit tenggorokan, letih, lesu. Kalau sekarang gejala barunya itu seperti ada teman saya yang terkonfirmasi COVID-19, di mana beliau kehilangan kemampuan untuk indera penciuman gitu. Misalkan bau atau wangi begitu, dia tidak bisa mendeteksi itu dengan indera penciumannya. Nah, bagaimana sih pencegahan COVID-19 ini? Sampai dengan saat ini, vaksin untuk COVID-19 itu masih belum ada. Jadi teman-teman, kita hanya bisa mencegah penularannya atau mengurangi kejadian yang bisa menular ke kita gitu. Misalkan seperti etika batuk, kemudian menjaga jarak, kemudian tidak bersalaman, dan lain sebagainya. Kita bakalan berbahas yang pertama, yaitu etika batuk. Di mana itu etika batuk itu kita bisa yang pertama menggunakan masker. Kemudian yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian bawah. Seperti ini berarti ya teman-teman. Nah, etika batuk atau bersin bisa seperti ini. Jadi dia di bagian dalam. Bagian dalam ini kan tidak sering kontak langsung dengan benda-benda yang kita pegang, atau orang lain tidak bisa memegang bagian dalam kita begitu. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu. Bisa juga pada saat kita batuk atau bersin menggunakan tisu seperti ini, kita tutup bagian hidung dan mulut kita. Kita tutup bagian hidung dan mulut kita. Kemudian jangan lupa membuang di tempat sampah. Nah, apabila kita menggunakan tisu atau seandainya masker itu, buanglah di tempat sampah, jangan berceceran sembarangan. Setelah bersin atau batuk, ingat cuci tangan pakai sabun.
Nah, kemudian diri dan keluarga Anda dari virus COVID-19 dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Bagaimana caranya? Yang pertama itu makan dengan gizi seimbang. Kemudian rajin olahraga dan istirahat cukup. Jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, minum air mineral minimal 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak, jangan yang mentah. Kemudian bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan atau keluarga yang menghubungi fasilitas kesehatan. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Kemudian gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Kemudian jangan lupa berdoa. Nah, kita akan bahas tentang cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun ini benar-benar sangat efektif. Cuci tangan pakai sabun ini bukan hanya untuk COVID-19 saja, tapi juga dapat mencegah berbagai jenis penyakit, salah satunya yaitu diare. Nah, cuci tangan pakai sabun itu kapan sih cuci tangan pakai sabun? Atau 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun, yaitu sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan atau memegang makanan, kemudian sebelum menyusui, kemudian sebelum beraktivitas. Nah, jadi teman-teman, cuci tanganlah setiap saat. Cuci tangan itu harus menggunakan sabun dan di air mengalir. Langkah-langkah cuci tangan itu menurut Kementerian Kesehatan yang efektif itu ada 6 langkah. 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Nah, saya akan praktekkan ya teman-teman. Kita sama-sama belajar cuci tangan pakai sabun waktu efektif 60 detik. Yang pertama, basahi tangan, kemudian berikan sabun. Nah, langkah pertamanya kita ratakan sabun. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu punggung jari. Ini dibuka seperti ini, kemudian begini, 1, 2, 3, 4, bergantian lagi 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu sela-sela jari, 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah yang keempat yaitu ujung jari. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, bergantian 1, 2, 3, 4. Nah, langkah yang kelima yaitu ini dia ibu jari. Ibu jari 1 diputar, 2, 3, 4, bergantian 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, langkah yang keenam yaitu ujung jari di telapak tangan. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian bilas di air mengalir. Dan jangan lupa dilap dengan tisu atau handuk kering. Jangan dilap di baju atau pakaian. Nah, itu dia 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Kenapa sih harus pakai sabun? Tidak cukup pakai air? Karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Kemudian ada 5 hal penting cegah COVID-19. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, tetap tinggal di rumah aja. Oke teman-teman, sekian dulu sharing tentang pencegahan COVID-19, cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian etika bersin atau batuk, hindari kerumunan, kemudian pakai masker. Nah, teman-teman ingat kan gimana tadi 6 langkah cuci tangannya? Kita ulang sekali lagi dengan cepat ya. 1, kemudian 2,
3, 4, 5, 6. Bilas dan keringkan. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sukses selalu. See you. Bye-bye.